lagi di channel Diabetes Sahabatku. Buat saudara-saudara yang baru mampir di channel ini, perkenalkan nama saya Epi Suryono. Panggil saja Epi atau banyak kawan-kawan saya memanggil Kang EF. Mangga, silakan. Saya juga sebagai penyandang diabetes tipe 2 menggunakan insulin. Dan gula darah saya terkontrol dengan baik dan dapat dilihat di episode sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tetap kebodohan-kebodohan dalam menghadapi diabetes. Supaya apa yang saya alami kurang lebih selama 22-25 tahun, supaya Bapak Ibu jangan melakukannya. Kita bicara kebodohan yang sekarang adalah bicara tentang kata orang, bukan kata dokter. Kata orang itu bisa benar, bisa salah. Kalau salah, kita sering katakan itu mitos. Dalam tayangan ini, menghadapi kebodohan-kebodohan diabetes itu, kita akan bicara mitos atau fakta. Dan saat ini, mitos yang pertama kita akan bicarakan yaitu tentang paria, sayur paria. Di mana menurut orang, gula darah, kencing manis itu mudah untuk disembuhkan. Kalau manis, netralkan saja dengan yang pahit-pahit. Maka dimulailah orang akan berkata, makanlah paria. Saudara saya makan paria dari direbus, dari dikukus, dari dilalap, dari disayur, sampai di blender. Lalu saya cek gula darah saya, alhasil masih tinggi. Jadi mitos. Kenapa mitos, Bapak Ibu sekalian? Kalau saya cerita, saya umpamakan ada setoples, saya isi dengan gula pasir 400 mg. Ada berapa gula pasirnya? 400 di dalam toples ini. Saya isi air putih. Lalu saya kocek. Gula pasirnya sudah larut, tapi ada berapa gula pasirnya? 400. Lalu saya kasih air-air yang pahit, seperti godokan paria. Ada berapa? Gulanya tetap 400. Begitu juga dengan badan saudara dan saya. Waktu kita kencing manis, gula darah kita tinggi. Kita makan yang pahit-pahitan, ya kadar gulanya tetap tinggi. Tapi rasa airnya betul sudah pahit, sudah tidak manis lagi. Tapi yang sekarang kita cek adalah kadar gula darah di dalam tubuh. Tetapi gula darah saya masih tinggi. Lalu bagaimana? Kembali kata kawan-kawan saya. Kata orang, kurang pahit Pak Epi, tambahin dengan godokan beratawali. Jadi saudara, di samping saya makan paria, saya juga minum godok-godokan dari beratawali. Sehari, seminggu, 2 minggu, saya tes gula darah saya lagi. Kembali masih tinggi. Lalu orang menyarankan lagi, kata orang tambahin supaya lebih pahit, katanya gitu ya. Yaitu dengan makan biji mahoni. Ya, boleh sebutir. Kalau makannya enak, ada nasi, ada sate kambing, boleh 2 butir. Saudara, saya juga melakukan itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, alhasil masih tinggi gula darah. Dan kata teman saya lagi, kata orang pakai daun sambiloto. Nah, saudara, daun sambiloto ini saya rebus dan saya minum. Sehari, 2 hari, 3 hari. Saudara, daun sambiloto adalah betul daun yang pahit sekali. Ya. Sampai waktu saya merebus itu daun, ada aromanya, bulu saya sampai merinding. Ya, karena saya tahu nanti saya harus minum daun sambiloto itu. Alhasil gula darah masih tinggi. Itu namanya mitos. Kata orang, waktu gula darah saya belum turun-turun, tambah dengan godokan daun sukun. Daun sukun 7 lembar digodok dan airnya diminum. Saya lakukan itu dari hari sambil berminggu. Lalu saya cek gula darah saya, tetap masih tinggi. Lalu ada daun Afrika, sama Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya godok, saya minum daun Afrika itu. Kembali hasilnya masih tinggi. Dan ada juga daun sirsak. Daun sirsak
Nih daun sirsak, ya, direbus. Biasa rumusnya 3 gelas menjadi 1 gelas. Saudara, kembali daun sirsak ini, gula darah saya tidak turun. Dan oh ya, setiap saya berbicara di tempat-tempat lain, ada ibu-ibu, waktu saya berbicara daun sirsak, Pak Epi, betul Pak Epi. Dia katakan, saya punya pohon sirsak, saya godok daunnya. Betul kata Pak Epi, sampai pohon itu gundul, gula darahnya nggak turun. Bapak Ibu sekalian, jadi jelas mitos. Perkembangan mitos ini terus, ya, sampai sekarang dikenal juga bahwa ada daun insulin. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, insulin bukan daun, insulin ada satu hormon dari tubuh. Lalu saya ditanya, Pak Epi, saya makan daun insulin, bagaimana menurut Pak Epi? Kalau saya bilang, tunggu 2 minggu lagi, nanti saya ada daun pankreasnya sekalian, bukan insulin. Saudara, kembali, itu semua yang saya rasakan, yang saya coba adalah mitos. Dari semua akar, batang, daun, bunga, termasuk mahkota dewa, saya rebus, saya minum, semuanya mitos. Cuman ada 2 daun yang belum saya rebus dan belum saya minum, yaitu daun jendela dan daun pintu. Saudara, apa yang tadi kita bicarakan panjang lebar tentang mitos, dari paria, beratawali, terus sampai ke daun sirsak, daun sukun, yang saya alami 22 sampai 25 tahun. Itu mitos semua, karena hasilnya tidak ada hasilnya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi diabetes ini, kita selalu jangan kata orang, tapi ikutilah nasihat kata dokter. Bapak Ibu sekalian, barusan kita membicarakan mitos dan fakta dalam menghadapi diabetes. Kalau Bapak Ibu merasakan manfaat, silakan share ke kawan-kawan, ke tetangga, ke kawan di kantor, ataupun di grup manapun saja. Silakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, dan komen. Akhir kata, lebih baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Salam sehat.